Shalom, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Umbu Hama dengan NIM 0542707757. Saya seorang mahasiswa di Universitas Terbuka Kupang, NTT, yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian, yaitu ada 3 soal. Soal yang pertama, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan pertanian? Jawabannya, sejarah penyuluhan pertanian memberikan pengetahuan tentang latar belakang kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Hampir setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan penyuluhan pertaniannya masing-masing, dengan perbedaan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Amerika Serikat memiliki sejarah penyuluhan pertanian yang berawal dari kebutuhan pendidikan pertanian. Kebutuhan menyampaikan informasi yang mendorong penerapan informasi melalui kegiatan jasa penyuluhan. Di Inggris, perkembangan penyuluhan diawali oleh kebutuhan menyebarnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan metode lebih sistematis dan makin mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena tekanan perang yang membutuhkan produksi bahan pangan dari dalam negeri. Di Thailand, perkembangan penyuluhan pertanian diawali dari pembentukan suatu departemen penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang sebelumnya bersifat sektoral. Penerapan sistem latihan dan kunjungan makin meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penyuluhan pertanian di Thailand. Berikut soal yang kedua. Apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan suatu kegiatan penting dirumuskan dengan kriteria yang baik. Alasannya antara lain adalah yang pertama, untuk memprediksi waktu pencapaian. Yang kedua, memprediksi kebutuhan sumber daya manusia, finansial, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, memberikan pedoman dan arah kegiatan. Yang keempat, mudah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam usaha kegiatan pencapaian tujuan, serta mudah dilakukan perbaikan sebelum terjadi kesalahan yang lebih besar. Rumusan tujuan perlu dilengkapi dengan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis tujuan penyuluhan pertanian dibedakan atas dasar dampak yang dihasilkan, berikutnya tingkat tujuan, berikutnya waktu pencapaian, dan komponen perilaku sarana yang akan diubah, dan aspek usaha tani. Uraian satu jenis tujuan akan selalu terkait dengan uraian jenis tujuan yang lain. Peran penyuluhan. Peran penyuluhan dalam pembangunan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Katalis. 2. Penemu solusi. 3. Pendamping. Dan yang keempat, perantara. Peran penyuluhan dalam pembangunan sebagai katalis, artinya kegiatan penyuluhan akan mengatasi kefasifan petani, yaitu dengan cara mendorong timbulnya perasaan ketidakpuasan di masyarakat mencapai hasil pembangunan yang sudah ada. Ketidakpuasan ini akan membantu petani untuk melihat masalah dalam pembangunan dengan lebih serius, yang selanjutnya akan tumbuh kesadaran petani untuk selalu melakukan perubahan atau perbaikan diri. Peran penyuluhan dalam pembangunan sebagai penemu solusi, artinya penyebarluaskan gagasan pembangunan sebagai hal yang mendominasi kelancaran operasional pembangunan. Peran penyuluhan dalam pembangunan sebagai pendamping, artinya pendamping dalam memecahkan masalah aplikasi inovasi pembangunan. Peran penyuluhan dalam pembangunan sebagai perantara, artinya sebagai perantara antara pembuat kebijakan dan khalayak sasaran pembangunan, yaitu mempersatukan kedua kepentingan yang berbeda.
Dan berikut soal yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan falsafat? Prinsip adalah pedoman atau pegangan kerja yang berupa konsep yang lebih bersifat konkret dan operasional untuk melakukan suatu kegiatan. Prinsip juga merupakan rumusan suatu kegiatan yang bersifat relatif lebih operasional dibandingkan falsafatnya. Tujuan atau manfaat prinsip adalah memberikan arah dan batasan yang lebih jelas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, prinsip penyuluhan pertanian adalah pedoman atau pegangan kerja yang lebih konkret dan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang disepakati pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan. Berikut falsafat. Falsafat umum yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme merupakan acuan bagi pembangunan aliran falsafat yang lainnya termasuk falsafah pendidikan dan falsafah penyuluhan pertanian. Idealisme berpendapat bahwa kebenaran ada dalam pikiran manusia sehingga untuk memperoleh jawaban kebenaran terhadap suatu fenomena adalah dengan melakukan proses berpikir secara terus melalui metode dialektika atau metode tanya jawab. Realisme menekankan bahwa kebenaran sudah ada di dunia atau di alam dan memiliki bentuk nyata yang terpisah dari manusia. Dengan demikian, untuk menemukan jawaban kebenaran, manusia harus terus berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Seeing is believing. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran ada dalam pengalaman manusia dan berbeda untuk setiap manusia. Sehingga untuk menemukan kebenaran, manusia harus melakukan atau berbuat agar memiliki pengalaman, learning by doing, dan berlatih memecahkan masalah untuk mendapatkan pengalaman. Sekian dari jawaban tugas saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.